Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tips ya berlatih berbicara dalam bahasa Inggris. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pentingnya ya kemampuan berbicara dan mengapa kita kadang enggan ya berbicara bahasa Inggris. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita ke tips ya untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, sebelumnya nanti video ini akan kita bagi menjadi dua bagian ya agar tidak terlalu panjang. Nah, kita akan membahas dulu apa sebenarnya berbicara itu gitu ya. Jadi berbicara itu adalah proses interaktif ya dalam mengkonstruksi makna ya yang melibatkan memproduksi, menerima dan memproses informasi gitu. Nah, berbicara dalam bahasa Inggris ya atau secara umum berbicara dalam bahasa apapun itu tidak hanya membutuhkan pengetahuan ya tentang memproduksi bahasa ya terkait grammar ya, pengucapan pronunciation dan vocabulary ya, yang dinamakan linguistic competence ya, tapi juga terkait kemampuan sosiolinguistik ya, sosiolinguistic competence ya, yaitu pemahaman kapan dan mengapa dan juga bagaimana gitu ya memproduksi bahasa ya, memproduksi pembicaraan gitu ya. Nah, berbicara itu juga menuntut keterampilan khusus gitu ya, keterampilan yang khusus ya, struktur dan kesepakatan ya, convention yang berbeda dengan bahasa yang tertulis gitu. Nah, sehingga untuk berbicara dengan baik ya, menjadi pembicara yang baik itu individu perlu mensintesiskan ya, memadukan ya dari beragam keterampilan dan pengetahuan ini gitu. Nah, proses berbicara itu sangat terkait dengan konteks tempat dan tempat kejadian gitu ya. Jadi ini termasuk partisipannya siapa yang diajak bicara itu siapa gitu ya. Kemudian pengalaman kolektif ya, maksudnya ada kesamaan apa individu itu dengan lawan bicaranya gitu. Kemudian lingkungannya terjadi di mana dan tujuan pembicaraan itu gitu. Nah, seringkali ya proses berbicara itu sifatnya spontan ya, melibatkan pertanyaan yang terbuka ya, open-ended questions ya, nggak jarang pertanyaan tertutup gitu ya. Juga dia berkembang gitu ya, pembicaraan itu berkembang ya, evolving gitu ya. Nah, walaupun demikian, walaupun tadi sifatnya spontan gitu ya dan berkembang, namun sebenarnya proses pembicaraan itu bisa diprediksi gitu ya. Jadi ada pola bahasa yang cenderung berulang ya pada situasi tertentu. Jadi misalnya waktu kita ingin membeli sesuatu gitu ya, itu pembicaraannya itu konteksnya selalu berulang gitu ya. Kita bertanya adakah barang tertentu, kemudian kita menyambut jawaban dari salesnya itu atau karyawan tokonya itu dengan informasi bertanya lebih lanjut ya, kemudian pola transaksi, kemudian mengakhiri pembicaraan ya, secara sederhana seperti itu pola bahasa yang berulang gitu ya. Nah, ada beberapa keterampilan ya yang dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh pembicara yang baik ya. Di sini pembicara yang baik bukan pembicara narator gitu ya, tapi berbicara dalam keadaan sehari-hari gitu ya. Jadi pembicara yang baik itu bisa mengantisipasi ya dan memproduksi pembicaraan itu sesuai dengan yang diharapkan dari situasi tertentu gitu. Nah, pembicara yang baik juga harus bisa ya melakukan manajemen dalam pembicaraan ya, seperti
bergiliran dalam berbicara ya, tidak menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri gitu ya, bergiliran memberikan waktu lawan bicara untuk berbicara gitu ya. Kemudian melakukan parafrase ya, atau rephrasing ya, memberikan feedback dan mengarahkan pembicaraan itu. Pembicara yang baik itu mampu memproduksi suara ya, memproduksi ada pola penekanan gitu ya, pola penekanan pada pesan yang disampaikan gitu, ritme dan intonasi dalam bahasa. Jadi dengan menggunakan ini dia akan lebih memperjelas ya pesan yang disampaikan, informasi yang disampaikan. Nah, pembicara yang baik juga menggunakan struktur tata bahasa dengan akurat gitu ya. Nah, yang penting juga pembicara itu harus bisa mengakses ya, mengevaluasi karakteristik teman bicara ya, atau audiens ya. Nah, ini termasuk tadi ya, kesamaan pengetahuan ya, kesamaan acuan ya, atau point of reference ya, kemudian status ya, status dan power relations ya dari lawan bicara, kemudian ketertarikan lawan bicara ini apa gitu ya, kemudian juga perbedaan perspektif ya. Nah, ini harus dipertimbangkan oleh pembicara ya, pembicara yang baik gitu ya. Nah, selanjutnya pembicara yang baik itu juga harus bisa memilih kosakata yang bisa dipahami dan sesuai dengan lawan bicara ya, sesuai dengan topik dan setting pembicaraan yang dilakukan saat itu gitu. Kemudian pembicara yang baik juga harus menggunakan strategi ya untuk meningkatkan pemahaman lawan bicara ya, misalnya dengan menekankan pada kata kunci ya, parafrase, melakukan cek ya, apakah paham nggak sih si lawan bicara saya itu dengan apa yang saya sampaikan ini gitu. Nah, kemudian pembicara yang baik juga menggunakan gesture ya, isyarat ya, bahasa tubuh ya, agar lawan bicara ini memiliki pemahaman yang lebih gitu, pemahaman yang lebih baik maksud saya. Nah, yang terakhir adalah pembicara yang baik itu memperhatikan tingkat kesuksesan interaksi gitu ya. Jadi kalau sekiranya tidak, interaksinya kurang sukses ya, kurang berhasil, maka dia harus menyesuaikan ya komponen-komponen pembicaraan ya, seperti kosakata ya, kecepatan berbicara, kompleksitas grammar ya. Jadi memilih kosakata yang lebih mudah dipahami misalnya oleh lawan bicara, yang misalnya lawan bicara itu tingkat pendidikannya lebih rendah gitu ya, atau dengan anak-anak misalnya, menyesuaikan kosakata yang kita gunakan gitu ya. Ya, jadi ini penting ya untuk meningkatkan tadi pemahaman dan keterlibatan ya, engagement atau involvement dari lawan bicara. Baik, nah selanjutnya kita nanti akan membahas ya tips-tips untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris ya. Prinsipnya sebenarnya membahas bagaimana menciptakan kesempatan-kesempatan gitu ya, agar kita bisa berlatih berbicara dalam bahasa Inggris. Baik, saya pikir itu saja. Silakan merujuk pada referensi yang saya sampaikan di sini. Terima kasih. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.